Giri Kedaton tak pernah dibangun dengan batu bata, tapi dengan suluk, doa, dan darah para pendiam. Di atas bukit sunyi yang menghadap Laut Jawa, para murid belajar mengenal huruf bukan dari pena, tapi dari embun pagi dan gesekan angin pada pohon randu yang renta. Dan dari tempat seperti itulah Ahmadul Basri dilahirkan tanpa nama keluarga, tanpa tanah warisan, kecuali satu, tekad yang membeku di ubun-ubunnya sejak malam itu. Ahmadul Basri bukan anak kepala desa, bukan pula cucu orang kaya. Ia datang ke Giri dengan pakaian tambal 3, usianya masih 10, dan di tangannya tergenggam bekas luka digigit anjing kampung. Tapi ia menyimpan sesuatu yang tak bisa diajarkan para guru kesunyian yang tajam. Ia menghafal Al-Mulk bukan dari papan tulis, tapi dari irama desir pasir yang berbisik ketika malam turun. Panembahan Kawis Gua memerhatikannya sejak awal. Anak itu jarang bertanya, tapi matanya menyerap. Ia duduk di pojok, menjauh dari murid lain, mencatat bukan dengan tinta tapi dengan tulang jemari. Ia menghafal sanad tanpa suara. Ia menyalin kitab bukan dengan cepat, tapi tanpa satu kesalahan pun. Dan suatu malam, Panembahan memanggilnya ke ruang dalam. Basri, Kata Panembahan sambil membolak-balik halaman tua bertinta cacingan. kamu tidak belajar dari dunia. Kamu belajar dari luka. Ahmadul tak menjawab. Ia menunduk, dan Panembahan tahu, bocah itu akan menjadi sesuatu yang bukan dari zaman ini. Tapi ingat, ilmu yang besar akan memanggil bala yang besar. Kalimat itu melekat di kepala Ahmadul, lebih kuat daripada ayat yang diulang 3 kali. Malam-malam di Giri adalah malam yang tidak tidur. Satu persatu para santri terpekur, mencium tanah di antara helai sajadah goni dan bau minyak kelapa. Tapi malam itu berbeda. Kuda-kuda tanpa tapal kaki menjejak halaman. Bayangan tombak memantul dari cahaya obor yang tak biasa. Suara angin membawa bau besi dan dendam. Mataram datang. "Buka gerbang, atau kami bakar Giri!" Kata suara dari balik kegelapan. Suara yang membawa cap kerajaan. Tapi gerbang tak dibuka, sebab di dalam, Panembahan sedang bersujud. Dan Ahmadul, yang sedang menyapu pelataran, menyaksikan segalanya dalam diam. Di antara retak papan kayu, ia melihat Panembahan mengangkat kepala untuk terakhir kali. Para prajurit Mataram tak datang membawa hormat. Mereka datang membawa kemarahan. Mereka tidak melihat Giri sebagai pesantren, tapi sebagai benteng lawan. Dan Panembahan Kawis Gua dianggap penghalang kekuasaan Sultan Agung. Maka malam itu, Giri tak lagi seperti tempat mengaji. Ia menjadi halaman eksekusi yang diselimuti kabut dupa dan api rempah. Ahmadul ditarik paksa, tapi tubuh kecilnya seperti lenyap ke dalam bayang-bayang pohon sawo yang daunnya rontok sebelum waktunya. Ia mendengar suara cambuk. Ia mendengar doa yang dipatahkan oleh teriakan. Ia mencium bau darah yang bercampur kemenyan. Dan dari balik kayu, ia melihat gurunya tak lagi berdiri, tapi tersungkur dengan leher tertekuk, seolah sedang menyentuh bumi yang terlalu cepat. Keris Kalamun yang diambil, jubah putih Panembahan diseret. Darah menetes mengikuti jejak sandal prajurit, dan pada malam itu, Giri dituliskan ulang dalam sejarah dengan tinta hitam. Tak ada santri yang melawan, tak ada kitab yang dilempar, tapi Ahmadul mencatat semua itu dalam diam. Ia hafal nama-nama mereka, ia hafal bau nafas mereka, ia hafal langkah kuda dan suara pedang bersarang di kayu. Paginya, Ahmadul Basri menghilang. Tidak ada yang melihat kemana ia pergi, tapi seekor burung hantu bertengger di atas bekas mimbar yang sudah gosong. Matanya tajam mengawasi arah timur. Di pelataran yang masih basah darah, tertinggal satu sobekan kain dari jubah Panembahan. Di baliknya, dengan arang dan jari, ada satu kalimat ditulis, dendam ini tidak dibawa ke malam, tapi ke zaman. Giri tak sepenuhnya hancur, tapi tak pula utuh. Para santri pulang ke kampung masing-masing. Beberapa memilih diam, beberapa pindah ke Kadilangu, beberapa menyusup ke Surabaya. Tapi Ahmadul tidak kemana-mana. Ia ke dalam, ia menyelam ke rahasia yang hanya diketahui langit. Di gua kecil dekat puncak Giri, ia membuka kitab warisan gurunya yang tak pernah dibuka. Berjudul, Raga yang Disucikan Tak Mati Oleh Pedang. Kitab itu berisi petikan ajaran Wali Songo yang hanya diwariskan pada murid pilihan. Bukan ilmu kebal, tapi ilmu membakar tekad. Bukan mantra perang, tapi doa yang membelah keraguan. Ahmadul tidak membaca kitab itu dengan mata. Ia menyerapnya dengan jiwa. Dan malam itu, ia bangkit, tidak sebagai murid, tapi sebagai bara yang belum padam. Waktu berjalan, Mataram menulis ulang wibawa.
Giri dicatat sebagai tunduk. Para bangsawan Surabaya mencatat Panembahan sebagai legenda, tapi Ahmadul mencatatnya sebagai tugas. Ia bukan pemuka, ia bukan pendakwah, ia bukan panglima. Ia hanya anak dari sebuah malam yang berdarah. Tapi ia membawa sesuatu yang tak bisa dicabut dari tubuhnya. Dendam yang dililit doa. Orang-orang menyangka Ahmadul mati muda, tapi mereka keliru. Ia tidak mati, hanya mengganti wajah. Ia bukan lagi santri berjubah putih, tapi lelaki tanpa nama yang menumpang perahu pedagang garam dari Tuban ke utara. Di bawah surban yang lusuh, ia sembunyikan luka lama dan doa yang belum selesai dibaca. Di pundaknya tergantung buntalan kecil berisi kitab dan segumpal tanah dari makam gurunya. Ia menyamar sebagai pedagang kain, tapi tak pernah membuka lapak. Ia dikenal sebagai orang alim, tapi tak punya mushaf. Ia bisa jadi petani di pagi hari dan pramujamu saat senja. Di Gresik, ia tinggal di dekat pelabuhan. Di Lasem, ia ikut mengangkut kapur. Tapi setiap malam, wajah Panembahan Kawis gua datang dalam mimpinya, tak berkata apa-apa, hanya menatap. Dalam diamnya, Ahmadul mencatat, bukan di kertas, tapi di dada. Ia mendengar desas-desus tentang Sultan Agung yang mengirimkan pasukan ke Bali, tentang Pangeran Pekik dari Surabaya yang dijadikan ipar, dan tentang pengangkatan Panembahan Kawis gua kembali sebagai pemimpin Giri. Tapi hanya sebagai simbol. Ahmadul tahu kemenangan itu bukan untuk Giri, tapi untuk Mataram. Ia menelusuri masjid-masjid kecil yang ditinggalkan, bertemu para tua yang enggan bicara. Di antara reruntuhan pesantren kecil, ia membaca puing sejarah yang disisihkan. Beberapa malam, ia tidur di kuburan. Beberapa hari, ia menyamar menjadi tukang timba. Tapi tiap tempat yang disinggahinya menyimpan jejak satu hal yang sama, ketakutan terhadap Giri yang kini diam. Di Kudus, ia berjumpa seorang lelaki tua, bekas murid Sunan Prawoto. Lelaki itu hanya menyebut satu nama, Singasari. Kalau kau mencari bayangan Giri, lihat ke arah gunung. Ada satu keturunan yang belum padam. Tapi Ahmadul tahu, Singasari telah gugur di tangan Panembahan Natapraja. Ia tak mencari pewaris. Ia mencari api yang belum padam, meski tinggal abu. Ia mendatangi makam Sunan Giri malam hari, mengusap batu nisan dengan kain yang sama ia pakai saat malam gurunya wafat. Di sana ia bersumpah, bukan di hadapan manusia, tapi langit. Bukan kerajaan yang kucari, tapi kesucian yang dicuri. Setelah itu, ia menghilang dari peta orang-orang. Namanya hanya disebut dalam percakapan rahasia, dengan nada berbisik, seolah menyebut jin. Beberapa tahun berlalu, Ahmadul kembali muncul di Demak, menyamar sebagai guru silat tua yang pincang. Ia membuka padepokan kecil di pinggiran hutan. Tapi murid-muridnya bukan petarung. Mereka adalah yatim piatu, anak buruh, dan santri yang tak diterima pesantren resmi. Di tempat itu, Ahmadul tak hanya mengajarkan jurus, tapi kalimat. Jangan hanya kuasai tubuh, kuasai tekad. Sebab yang mengalahkan kerajaan bukan pedang, tapi tekad yang tak bisa diringkus. Padepokannya mulai terkenal, tapi ia tak pernah mengaku sebagai guru. Aku hanya penjaga luka. Katanya, murid-muridnya belajar merangkai doa di tengah gerakan. Mereka hafal kunut sebelum hafal jurus. Dan tiap malam Jumat, Ahmadul membuka lembaran kitab lama yang sudah hampir hancur dimakan rayap, lalu membacakan satu bagian kecil yang membuat murid-muridnya menangis diam-diam. Ahmadul melatih mereka untuk tak menaruh dendam pada manusia, tapi pada kesaliman. Jangan salahkan pasukan. Salahkan kesombongan kekuasaan yang tak bisa dinasehati. Tapi di dalam hatinya, dendam tetap hidup. Ia tak ingin balas membunuh. Ia ingin membangkitkan kembali Giri, bukan sebagai tempat, tapi sebagai perlawanan. Dan itu hanya bisa terjadi jika ia menemukan tiga hal: juru azan yang tidak takut, penghafal yang tak ingin dipuji, dan panglima yang tak ingin disebut. Malam-malamnya semakin sering dihabiskan di bawah pohon beringin. Ia mengiris telapak tangannya sendiri dan meneteskan darah ke dalam wadah bambu. Ini bukan untuk jimat. Ini untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa dagingku pun bisa hancur, tapi tekad tidak. Beberapa muridnya mulai curiga, tapi tak ada yang berani bertanya. Sampai suatu malam, datang seorang lelaki dengan pakaian Mataram, tapi bukan prajurit. Ia membawa surat. Ahmadul membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ajakan dari pihak Kadilangu, bergabunglah dengan kami.
Giri sudah selesai. Mari kita menata ulang kekuasaan. Surat itu dibakar malam itu juga. Tapi sebelum api menghabiskannya, Ahmadul sempat menulis 3 huruf di tanah. Lam, Alif, dan Waw. Ahmadul Basri menatap tanah yang gosong di mana ia pernah menulis 3 huruf. Lam, Alif, Waw. Bagi orang awam, itu bisa berarti apa saja. Tapi di ruang terdalam padepokannya, di balik rak bambu yang tampak kosong, tersembunyi kitab bersampul kulit, berdebu, dan di dalamnya, di halaman terakhir, tertulis dengan tinta hitam, Lurung Ati Waras. 3 kata itu tak pernah diajarkan di depan umum. Ia bukan mantra, bukan juga maklumat perang, tapi itulah tujuan akhir, membuka jalan hati yang waras. Jalan yang tak dikendalikan kekuasaan, tak dibeli emas, dan tak bisa ditindas dengan pasukan. Bukan membentuk kerajaan tandingan, tapi menghidupkan kembali apa yang pernah disucikan di Giri, jiwa perlawanan dari dalam diri. Kitab itu adalah satu dari 2 salinan terakhir ajaran suluk Panembahan Kawis Gua yang tidak pernah diajarkan secara terbuka. Isinya bukan strategi, tapi pengingat bahwa kekuasaan bukan milik mereka yang menang perang, melainkan mereka yang tak tunduk pada kebencian. Ahmadul membacanya setiap malam, menyentuh tiap aksara pegon seolah menyentuh luka lama. Di halaman-halaman awal, tertulis nama-nama para wali yang pernah membentuk jalur sunyi ini, Ampel, Bonang, Giri, Kalijaga. Tapi halaman-halaman tengah dipenuhi jeda, tempat di mana generasi penerus enggan mengisinya, sebab mereka terlalu sibuk mengurus jabatan dan persekutuan. Ahmadul merasa, waktunya halaman-halaman kosong itu harus diisi lagi dengan darah dan sabda. Salah satu muridnya, Raji, mulai curiga. Suatu malam, ia memergoki Ahmadul membaca sambil menangis. Guru, apa arti dari semua ini? Apa kita sedang membangun perang? Ahmadul menggeleng. Tidak, Raji. Kita sedang membangun ulang Giri. Tapi bukan tempatnya, jiwanya. Raji tak mengerti, tapi ia diam, sebab diam adalah cara paling dalam untuk memahami seorang guru. Ahmadul perlahan memilih 3 murid, bukan yang paling kuat, tapi yang paling teguh. Raji, pembaca kitab dengan hati. Nurmin, tukang pukul yang berhenti membunuh. Dan Satar, pembuat azan dengan suara paling pecah. Kalian bukan tentara. Kalian penabur pesan. Pergilah ke 3 tempat. Banyumas, Lamongan, dan Pamekasan. Temui yang pernah berteduh di bawah Giri. Tiap orang membawa 1 lembar dari kitab yang sudah disalin ulang dengan tangan Ahmadul. Lembar itu hanya punya 1 kalimat, ditulis dalam pegon yang mempunyai arti, Penguasa sejati adalah penjaga jiwa, bukan pemilik dunia. Mereka diperintahkan untuk tidak berkhotbah, tidak mengangkat senjata, tapi cukup duduk di alun-alun dan membaca kalimat itu pelan-pelan. Beberapa bulan berlalu, gerakan itu dianggap angin lalu, tapi pelan-pelan, dari arah barat dan utara, muncul bisik-bisik bahwa Giri belum mati, bahwa ada pesan yang kembali beredar. Di pesantren-pesantren kecil, kalimat pegon itu muncul sebagai hiasan dinding. Di warung kopi, seseorang menyebut nama Basri dengan nada hormat, meski tak pernah tahu wajahnya. Mataram mendengar, tapi mengabaikan. Mereka lebih sibuk menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Sultan sudah tua, putranya, Amangkurat, sibuk mencari sekutu. Dan dalam kegaduhan istana, Ahmadul merasa saatnya hampir tiba. Tapi bukan untuk menyerang, saatnya menunjukkan bahwa Giri tidak dibangun oleh pedang, melainkan oleh kesadaran yang tak bisa dipadamkan oleh sejarah. Pada malam Jumat terakhir bulan Sapar, Ahmadul mengajak seluruh muridnya berkumpul. Ia membuka kitab untuk terakhir kali, membaca doa yang belum selesai dibaca Panembahan Kawis Gua di malam ia dibunuh. Ya Rob, jaga suluk kami meski tubuh kami tak selamat. Setelah itu, ia menutup kitab, menggali lubang kecil di bawah pohon waru, dan menguburkan naskah aslinya. Sebab ia tahu, bukan tulisan yang mengubah dunia, tapi tekad di balik tulisan. Dan kini, Ahmadul siap berjalan ke tempat terakhir, Kadilangu, tempat di mana kekuasaan spiritual dan politik pernah bertemu. Lalu retak, ia akan membawa pesan yang tak bisa ditawar. Giri tak butuh pengampunan. Giri hanya ingin diingat sebagai tempat di mana jiwa disucikan, bukan diperjualbelikan. Ahmadul Basri berjalan ke Kadilangu, bukan sebagai utusan,
bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai suara yang belum selesai diucapkan sejarah. Ia tak membawa pedang, hanya gulungan kecil berisi salinan naskah tua dari Giri. Ia datang tanpa undangan, tanpa pengawal, tapi ketibaannya seperti desir angin yang membawa debu peringatan kepada para keturunan Kalijaga. Di pendapat tua, Panembahan Natapraja mengenal sorot matanya, mata dari jalur Giri, mata yang membawa aroma enderes, luka, dan kelaparan rohani. Samakah engkau dengan Basri dari Giri? Tanya sang Panembahan. Ahmadul tidak menjawab langsung. Ia hanya menggelar kain dan meletakkan 3 baris tulisan, Lurung Ati Waras, Skapi Ati Aning, Nalari Ore Kiwa. Natapraja membacanya dalam diam. Itu bukan sembarang kalimat. Ia mengenali jejak Panembahan Kawis Gua dalam diksi dan larik-lariknya. Kenapa kau bawa ini padaku? Tanya sang Panembahan. Ahmadul menjawab, Karena tahta kalian dibangun di atas diamnya Giri, dan Giri hanya minta diingat, bukan dikubur. tak ada ancaman, tapi di kata-katanya ada gemetar. Di sisi lain, Sultan Amangkurat II tengah bersiap kembali menguasai Mataram. Ia telah menggandeng VOC. Ia mendengar kabar dari Telik Sandi tentang gerakan baru. Orang-orang membaca kalimat aneh di surau dan masjid kecil. Tak ada senjata, tak ada pasukan. Hanya salinan kecil dari tulisan pegon yang ditulis ulang. Dan satu nama disebut, Ahmadul Basri. Perintah pun turun, basmi suara-suara yang membawa api lama. Jangan biarkan bara dari Giri kembali menyala. Dikirimlah Panembahan Natapraja, karena para prajurit masih gentar menghadapi nama Giri. Tapi Natapraja tahu, kali ini bukan Giri yang dulu. Ini bukan perang tempat, ini perang ingatan, dan itu lebih berbahaya dari pasukan manapun. Sementara itu, di padepokan kecilnya, Ahmadul menulis ulang 3 kutipan utama. Ia tempelkan di dinding bambu. Lurung ati waras, jiwa ora menang, nanging menangke. Dina perang, duduk keris, nanging tangis. Ia tahu sebentar lagi pasukan akan tiba, tapi ia tak bersiap melawan. Ia bersiap menyambut